Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke teman-teman semua, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita di Permen LHK nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan untuk lampiran ke-16 hingga lampiran ke-18 ya. Oke teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai lampiran 16 ya, tentang format persetujuan teknis pembuangan emisi. Oke, jadi lampiran 16 ini terhubung kepada ayat 38 ya teman-teman ya. Pasal 38, kita coba baca dulu ayat satunya. Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 4 huruf A memuat A. Standar teknis pemenuhan baku mutu emisi, B. Standar kompetensi sumber daya manusia, C. Sistem manajemen lingkungan, dan D. Periode waktu uji coba instalasi pengendali emisi. Ayat 2. Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, itu dia keterhubungan ini ya, lampiran 16 dengan pasal dan ayat di atasnya ya, di sebelumnya. Untuk teman-teman yang mau tahu lebih rinci tentang pasal dan ayat-ayat bisa lihat video kita sebelumnya. Oke, kita lihat sekarang ini lampiran 16 ya, format persetujuan teknis pembuangan emisinya. Sini ada kop instansi, kemudian tempat ya, tanggal biasa, nomor lampiran. Nah, ini isinya. Ini bentuk formatnya ya untuk persetujuan teknis pembuangan emisi. Kemudian ini adalah lampiran persetujuan teknis dengan dasar kajian teknisnya apa. Ya tadi kan muat ini ada A ya. A poin pemenuhan standar teknisnya apa, kemudian B-nya ini pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusianya, C sistem manajemen lingkungan, D periode waktu uji coba instalasi pengendalian emisi. Dan di sini yang menandatangani ini pejabat pemimpin tinggi media yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan atau kepala instansi lingkungan hidup daerah kabupaten atau kota. Kemudian yang keduanya adalah lampiran persetujuan teknis dengan dasar standar teknis pemenuhan baku mutu emisi. A-nya pemenuhan standar teknis, B ada pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sama ya, ini sistem manajemen lingkungan, kemudian D periode waktu uji coba instalasi pengendalian emisi. Lalu kita masuk ke lampiran 17 ya. Lampiran 17 ini terkait dengan format berita acara verifikasi pemenuhan persetujuan teknis. Untuk lampiran yang ini ya, lampiran ke-17 ini dia terkait dengan pasal 48 yang isinya hasil verifikasi persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, 46 dan pasal 47 disusun dalam berita acara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, itu dia yang keterkaitan antara lampiran 17 ini dengan ayat dan pasal di atasnya ya. Berikut bentuk formatnya. BA verifikasi pemenuhan persetujuan teknisnya. Ini ada kop instansi, kemudian berita acara verifikasi pemenuhan persetujuan teknis, PT apa, nomornya apa ya. Kemudian ada hari, tanggal, bulan, tahun, kemudian dan seterusnya. Ini isian yang perlu diisi. Selanjutnya lampiran ke-18 ini terkait format surat kelayakan operasional. Format kelayakan operasional. Lampiran 18 ini terhubung dengan ini ya, terhubung dengan pasal 52 ya teman-teman ya.
Pasal 52 isinya ayat 1 SLO sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 huruf A dan pasal 50 ayat 3. Huruf B digunakan sebagai dasar bagi A dimulainya operasional usaha dan atau kegiatan, dan B pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam perizinan berusaha. Ayat 2 SLO sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Jadi itu teman-teman ya, ayat pasal 52 ya yang terhubung dengan lampiran ke-18 ini. Kita lihat di sini ada format surat kelayakan operasi atau format SLO-nya. Kop instansi, surat kelayakan operasi, instalasi pengolahan air limbah atau alat pengendali emisi, PT apa, nomornya berapa ya. Kemudian di sini seperti ini. Ini ada lampiran surat kelayakan operasionalnya. Di sini ada aspek kelayakan operasional, terus di sini ada keterangannya. Ini ada beberapa poin ya, besaran usaha dan kegiatan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan, ada kapasitas produksi, bahan baku dan penolong, konsumsi energi. Kemudian yang nomor 2-nya ini ada sumber emisi dengan karakteristik emisi yang dihasilkan, dan seterusnya nih teman-teman. Jadi evaluasi terhadap kegiatan usahanya ini, kegiatan atau usahanya ini semuanya dicantumkan dalam ini ya. Jadi di keterangan ini diisikan ya semua poin-poin ini. Ada perhitungan beban emisi juga, kemudian ada simulasi dispersi, titik sebaran dan konsentrasi ambien tertingginya. Lalu di poin 6 ada desain alat pengendali emisi dengan parameter yang dikendalikan. Oke teman-teman semua, ini dia pembahasan kita pada video kali ini ya, dan video kali ini merupakan akhir untuk pembahasan kita pada Permen LHK nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Untuk teman-teman yang ingin secara lengkap melihat sendiri, ini bisa diunduh ya teman-teman ya, di beberapa website pemerintahan ya untuk diakses untuk teman-teman semua yang memang bekerja di bidang lingkungan hidup, baik di dinas, di Kementerian LHK-nya juga, dan juga pada teman-teman yang bekerja di bidang lingkungan hidup ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, itu dia video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.